Gada gadi gada oh. Baik, perkenalkan nama saya Afgan Raihan dengan NIM 43224086. Kali ini akan menjelaskan bagaimana mengerjakan ulang tugas 10 dan saya akan menjelaskannya secara langsung ya. Ya, baik, untuk kita langsung saja ya kepada soalnya, dimana langsung saja kita pengerjaannya, dimana nomor 1 itu proses isotermal, dimana dari tabel 1 ke tabel 2 ya, ciri-ciri prosesnya itu suhunya konstan atau delta T sama dengan 0, dan delta H nya 0, dimana dia menggunakan persamaan utama Q sama dengan W sama dengan nRT ln P1 per P2, dimana N sendiri di sini kita menggunakan 1 kilomol ya. Untuk R nya itu 8,314 joule per kilomol K dan T nya itu 700 Kelvin. Untuk P1 nya sendiri, 2,258 dikali 10 pangkat 6 Pascal, dan P2 nya itu 0,552 kali 10 pangkat 6 Pascal. Jika dihitung, Q itu sama dengan W. Kita langsung saja ya menjelaskannya. Jika dihitung, Q sama dengan W sama dengan nRT En P1 per P2 sama dengan 1 kilomol dikali 8314,3 joule per kilomol Kelvin dikali 700 Kelvin menghasilkan rho N 2758 per 0,552 menghasilkan 926.000 joule. Jika konversi ke kilojoule menjadi 9.363 kilojoule. Kita langsung lanjut lagi ke V1 nya, dimana V1 itu rumusnya nRT1 per P1 karena dia menggunakan V1 ya. Jika pakai V2 maka T nya juga diganti dan tekanannya juga. Jadi untuk nRT1 per P1 itu sama dengan 1 kilomol dikali 8314 Pascal meter kubik dikali 700 Kelvin per kilomol Kelvin 2258 kali 10 pangkat 3 Pascal menghasilkan 2,11 meter kubik. Untuk V2 nya lagi seperti yang setelah saya jelaskan tadi, nRT kuadrat per nRT2 per P2 menghasilkan 1 kilomol kali 8314 Pascal meter kubik kali 700 Kelvin per kilomol kali 0,522 kali 10 pangkat 6 Pascal menghasilkan 10,54 meter kubik. Setelah itu kita langsung ke nomor 2 ya, bagian 2 yaitu proses 2 ketiga yang yaitu isobarik. Ciri prosesnya itu volumenya tetap, W nya itu sama dengan 0, rumus energi dalamnya delta E sama dengan NCV kali delta T, atau delta T sendiri itu T3 kurang T2 ya. CV itu CP kurang R, dimana CP nya itu 29,3 dikurang 8,314 menghasilkan 21. T2 nya itu 700 Kelvin, di T3 nya itu 437,5 Kelvin. Jika dihitung, delta S dengan negatif 5513 kilojoule, sedangkan delta H nya itu NCP delta T menghasilkan negatif 7691 kilojoule. Untuk perhitungan selanjutnya itu proses 3 ke 4 yaitu isobarik. Ciri-ciri prosesnya itu tekanannya tetap, berarti P nya itu konstan. Untuk rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan delta H sama dengan NCP dikali delta T. Delta T sendiri itu T4 kurang T3 di sini ya. Jadi kita langsung di pengerjaan soal ketiganya. Jadi NCP T4 kurang T3 menghasilkan 1 kilomol kali 29,3 kilojoule per kilomol Kelvin dikali 750 kurang 37,5 Kelvin menghasilkan negatif 2564 kilojoule. Kita lanjut ke delta E nya. Delta E nya itu N kali CU kali delta T. N CU delta T berarti T4 kurang T3 lagi. Jadi 1 kilomol dikali 21 kilojoule per mol kilomol Kelvin 305 dikali 350 kurang 437,5 Kelvin menghasilkan negatif 1838 kilojoule.
kita langsung lanjut lagi ke W itu Q kurang delta E, dimana Q-nya tadi sudah didapatkan yaitu negatif 2564 kJ, dan delta E nya tadi juga sudah dapat yaitu negatif 1838. Jadi negatif 2564 dikurang negatif 1838, kurang dan negatif menjadi tambah, jadi hasilnya itu negatif 726 kJ. Dan kita yang terakhir tuh kita cari V4 nya ya, V4 nya dimana rumus V4 tadi sama tadi nRT4 per P4, yang diganti cuman suhu dan tekanannya. Jadi 1 kilomol dikali 8,314 Pascal meter kubik dikali 350 Kelvin per kilomol dikali 0,345 kali 10 pangkat 6 Pascal menghasilkan 8,43 meter kubik. Kita langsung ke adiabatik. Proses keempat yaitu 4 ke 5 yaitu adiabatik, di mana rumus sendiri digunakan itu T5 per T4 sama dengan P5 per P4 pangkat K kurang 1. Jadi hasilnya itu 2,378 per 0,345 pangkat 0,2807 menghasilkan 1,811. Jadi kita langsung cari juga untuk T3 nya sama dengan 1,84 dikali T4 1,811 kali T4 menghasilkan 1,811 kali 350 menghasilkan 634 Kelvin. Untuk Q nya sendiri itu 0 ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut ke delta H. Delta nya itu NCP delta T. Delta T sendiri lagi tadi itu T5 kurang T4. Jadi NCP dikali T4 T5 kurang T4 menghasilkan 1 kilomol dikali 29,3 kJ per kilomol Kelvin dikali 634 dikurang 350 Kelvin menghasilkan 8321 kJ. Kita langsung lanjut ke delta E. Delta E nya sendiri itu sama dengan negatif W. Jadi sama dengan NCU delta T. NCU delta T lagi tadi itu D5 kurang T4. Jadi kita langsung lagi 1 kilomol dikali 21 kJ per kilomol Kelvin dikali 634 dikurang 350 Kelvin menghasilkan delta E nya itu 5964 kJ. Kan tadi itu delta E sama dengan negatif W ya. Jadi W nya sendiri itu otomatis minus dari delta E nya, jadi hasilnya negatif 5964 kJ. Kita langsung cari V5 nya. V5 itu rumusnya sama yang tadi, tinggal diganti T5 dan P5 nya. Jadi nRT5 per P5 sama dengan 1 kilomol dikali 8,314 Pascal dikali meter kubik dikali 634 Kelvin per kilomol Kelvin dikali 2,5758 pangkat kali 10 pangkat 6 Pascal menghasilkan 1,91 meter kubik. Kita lanjut ke proses yang terakhir yaitu proses 5 ke 1 yaitu isobarik, dimana dimana ciri prosesnya itu volumenya tetap ya, dimana Q nya itu sama dengan delta H dikali NCP delta T lagi itu T1 kali T5 atau T6 bisa lah. Kita langsung ke menunya untuk menjelaskan. Nah, untuk deltanya sendiri sama dengan 1 kilomol dikali 29,3 kJ per kilomol Kelvin dikali 700 kurang 634 Kelvin menghasilkan 1933,8 kJ menghasilkan 1934 kJ. Untuk delta nya sendiri itu NCU delta T, NCU T1 kurang T5 menghasilkan 1 kilomol dikali 21 kJ per kilomol Kelvin dikali 634 kurang 700 Kelvin menghasilkan 1386 kJ. Untuk W nya sendiri itu nRT6 atau P6 sama dengan 1 kilomol dikali 8314 Pascal meter kubik kali 700 Kelvin per kilomol kali 1258 kJ menghasilkan 584 kJ. Ya, setelah hasil yang didapat seperti itu, kita mendapatkan rangkaian diagram ya, tabel atau bagaimana ini. Lihat sendiri teman-teman, ada di atas. Ini hasil yang telah didapatkan. Kita masukkan semua ke dalam soalnya tadi, dan kita langsung lanjut saja ke lanjut diagram PV, di mana diagram PV sendiri sini tuh untuk
Satu kedua itu isotermal, turun, melandai, juntai, bawah. Sebentar. Tabel sendiri itu menunjukkan nilai delta E, delta H, Q, dan W. Diagram PV menggambarkan 5 keadaan pada saat perubahan volumenya atau apa. Untuk isotermal ekspansi, isotermal itu suhunya konstan, jadi tekanannya menurun, volume meningkat. Itu bentuk kurvanya sendiri itu hyperbolik menurun karena P tidak sama dengan 1/V saat T konstan. Sedangkan 23 itu isohorik pendinginan, di mana tipe prosesnya itu volumenya konstan, jadi volumenya tetap garis vertikal lurus atau tekanan turun saat turun. Jadi interferensi visualnya itu garis vertikal turun dari atas ke bawah seharusnya. Isobarik pemanasan 34, prosesnya itu tekanannya konstan, di mana tekanan tetap jadi garisnya horizontal, volumenya naik saat suhu naik, jadi interferensinya garis horizontal ke kanan, volumenya bertambah. Untuk proses 4 ke 5 adiabatik kompresi, tipe prosesnya itu tanpa panas keluar masuk, jadi volumenya turun, tekanan naik lebih cepat dibandingkan isotermal. Bentuk kurvanya melengkung lebih curam daripada isotermal, di mana interferensi visualnya kurva menurun tajam ke kiri atas. Dan langsung terakhir itu yang 5 ke 1 isohorik pemanasan, di mana tipe prosesnya itu volume tetap. Ciri khas diagram PV itu volumenya tetap, jadi garisnya vertikal, tekanan naik saat suhu naik. Jadi interferensi visualnya garis vertikal naik dari bawah ke atas. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.